Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Farozi Harahap, NIM 2120100211. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang korupsi dalam pandangan politik Islam. Pokok bahasannya antara lain pengertian politik, prinsip-prinsip politik dalam Islam, korupsi dan pengertiannya, korupsi dalam Islam, dampak korupsi, solusi mengurangi korupsi. Yang pertama yaitu pengertian politik. Berasal dari bahasa Latin politikos atau politikus yang berarti relating to citizen atau hubungan warga negara. Dalam bahasa Arab dapat disebut siyasah yang artinya mengemudi, pengendalian, dan mengatur politik dalam Islam berpegang teguh sesuai dengan Al-Quran. Prinsip-prinsip politik dalam Islam. 1. Kemestian mewujudkan persatuan dan kesatuan umat. 2. Keharusan bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah-masalah. 3. Keharusan menunaikan amanat dan menetapkan hukuman secara adil. 4. Kemestian mentaati Allah dan Rasulullah dan ahli amr atau pemegang kekuasaan. 5. Kemestian mendamaikan konflik antara kelompok dalam masyarakat Islam. 6. Kemestian mempertahankan kedaulatan negara dan larangan melakukan agresi dan invasi. 7. Kemestian mementingkan perdamaian daripada permusuhan. 8. Keharusan meningkatkan kewaspadaan dalam bidang pertahanan dan keamanan. 9. Keharusan menepati janji. 10. Keharusan mengutamakan perdamaian di antara bangsa-bangsa. Kemestian peredaran harta pada seluruh lapisan masyarakat. 12. Keharusan mengikuti prinsip-prinsip pelaksanaan hukum. Korupsi dan pengertiannya. Salah satu masalah besar di Indonesia dalam hal politik. Dari bahasa Latin corruptio atau corruptus secara harfiah. Korupsi berarti keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, dan penyimpangan dari kesucian. Dalam KBBI diartikan sebagai penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara atau perusahaan tersebut untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Dalam bahasa Arab dapat disebut gulul yang artinya khianat dalam urusan harta rampasan perang atau mencuri sesuatu dari harta rampasan perang sebelum dibagikan. Korupsi dalam Islam. Hukumnya yaitu haram, bertentangan dengan prinsip politik Islam dalam menunaikan amanat. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan secara adil. Quran Surah An-Nisa ayat 58. Memakan harta manusia dengan cara batil yang diharamkan oleh Allah. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang adil. Quran Surah An-Nisa ayat 29. Bertentangan dengan prinsip politik Islam dalam keharusan menepati janji. Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji, dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpahmu itu sesudah menubuhkannya. Quran Surah An-Nahl ayat 91. Biar khianat dan mengingkari janji yang dilakukan dalam korupsi adalah hal yang membuat koruptor menjadi kafir. Bertentangan dengan prinsip politik Islam dalam kemestian peredaran harta pada seluruh lapisan masyarakat. Supaya harta tidak
supaya harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang yang kaya di antara kamu. Quran Surah Al-Hasyr ayat 7. Dampak korupsi. Dampak korupsi antara lain dampak sosial, sanksi kenegaraan, menanggung malu, sanksi akhirat. Allah tidak menerima sedekah seseorang dari harta gulul atau korupsi, menghalangi terkabulnya doa. Solusi mengurangi korupsi: meningkatkan iman, selalu bersyukur atas rezeki yang diberikan oleh Allah, menyadari tanggung jawab, menetapkan sanksi dan hukum yang tegas, pemerataan kesejahteraan dan hasil pembangunan. Baik, mungkin cukup sekian saja hasil dari penjelasan saya tentang korupsi dalam pandangan Islam. Saya akhiri saja dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.